Video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Ayo simaklah teks berikut. Ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Kekayaan hayati laut Indonesia mengalami ancaman dalam beberapa dekade terakhir. Ancaman terbesar dari manusia. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, kerusakan terumbu karang di Indonesia telah mencapai 70%. Penyebab utama kerusakan ekosistem laut adalah eksploitasi laut secara besar-besaran tanpa memedulikan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas dan kesuburan perairan, sehingga memengaruhi pertambahan jumlah ikan. Selain itu, terumbu karang juga mengalami bleaching atau pemutihan karang karena lepasnya alga yang hidup bersimbiosis dengan karang. Untuk mengurangi kerusakan laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan kini terus mengembangkan kawasan konservasi. Untuk mengoptimalkan upaya konservasi ini, pemerintah menerapkan rencana baru, yaitu konservasi yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Sekarang, kita akan mencari beberapa kosakata sulit dari teks tersebut. Kamu bisa mencari makna dari kosakata itu dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Simaklah kosakata berikut beserta maknanya. Dekade artinya adalah masa 10 tahun. Eksploitasi artinya pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Ayo carilah makna dari kosakata berikut. Ekosistem laut, kekayaan hayati, terumbu karang, lingkungan, dan konservasi. Contoh membuat peta pikiran berdasarkan teks. Ayo perhatikan peta pikiran berikut. Kamu bisa membuat sebuah peta pikiran seperti contoh pada gambar. Ancaman terbesar ekosistem laut. Informasi pertama, ancaman terbesar bagi ekosistem laut adalah manusia. Informasi yang kedua, penyebab utama kerusakan ekosistem laut di Indonesia yaitu eksploitasi laut secara besar-besaran. Ayo carilah informasi ketiga dan informasi keempat terhadap ancaman terbesar ekosistem laut. Membuat pertanyaan teks non-fiksi. Perhatikan contoh penggunaan kata tanya berikut. Kata tanya apa? Contoh kalimatnya. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Kata tanya mengapa? Contoh kalimat. Mengapa ekosistem harus dijaga? Kata tanya di mana? Contoh kalimatnya, di mana ekosistem air tawar berada? Kata tanya kapan? Contoh kalimatnya, kapan terjadinya perubahan ekosistem? Kata tanya bagaimana? Contoh kalimatnya, bagaimana terjadinya perubahan ekosistem? Dan kata tanya siapa? Contoh kalimatnya, siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem? Menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Menyimpulkan berarti menyaringkan informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, kamu dapat mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokok teks. Kamu dapat menyampaikan ide pokok dari dalam tabel atau peta pikiran ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri.
Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan teks. Mencari dan menyimpulkan informasi penting teks non-fiksi. Salah satu contoh teks non-fiksi adalah artikel. Artikel merupakan sebuah tulisan yang berisi informasi yang disajikan berdasarkan fakta dan biasanya terdapat dalam majalah atau surat kabar. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar cara menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Cara untuk menyimpulkan artikel sama dengan menyimpulkan teks non-fiksi. Carilah ide pokok dan kalimat utama dalam setiap paragraf artikel. Selanjutnya, buatlah kesimpulan yang mencangkup semua informasi penting dalam artikel dengan bahasamu sendiri. Membuat peta pikiran. Langkah-langkah membuat peta pikiran yaitu: langkah yang pertama, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Selanjutnya, temukan kata kunci pada setiap paragraf. Langkah berikutnya, rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Langkah berikutnya, catatlah informasi-informasi penting dari teks. Ayo perhatikan contoh peta pikiran berikut. Kamu bisa membuat peta pikiran seperti contoh pada gambar. Menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Untuk menentukan ide pokok dan informasi penting teks non-fiksi, kamu perlu membaca dengan saksama. Lalu, mencatat kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf. Setelah itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Untuk membuat kesimpulan, kamu dapat mengacu pada hasil identifikasi teks berupa ide-ide pokok dan kalimat utama dari setiap paragraf teks. Kamu dapat merangkai kesimpulan yang mencangkup semua informasi tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Contoh menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Ayo simaklah teks bacaan berikut. Manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap perubahan ekosistem. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan yang berpengaruh terhadap perubahan alam antara lain menebang pohon secara liar, membakar hutan, menggunakan pupuk kimia dan pembasmi hama secara berlebihan, serta menangkap ikan menggunakan pukat harimau dan bahan peledak. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Berdasarkan teks bacaan tersebut, maka ide pokok paragraf tersebut yaitu manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Informasi penting pada paragraf tersebut yaitu kegiatan-kegiatan pemanfaatan tersebut berpengaruh terhadap perubahan alam. Kesimpulan dari paragraf tersebut, manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan manusia berpengaruh terhadap perubahan alam dan ekosistem.